Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ke kalian semua untuk kalian yang mungkin lagi pengen bikin sebuah website ya, baik itu untuk personal ataupun untuk bisnis ya. Jadi untuk membuat sebuah bisnis itu dan khususnya membuat website itu sendiri, kalian membutuhkan yang namanya domain dan hosting ya. Jadi domain itu alamat situs website, sedangkan hostingnya itu tempat penyimpanan file-file untuk website Anda nantinya. Nah, saya punya rekomendasi beberapa layanan domain dan hosting versi lokal dan internasional yang bisa kalian gunakan dan pastinya ini sangat bagus untuk masa depan website Anda ke depannya. Dan beberapa layanan hosting ini juga sering saya gunakan sampai sekarang ya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Karena itu saya ingin rekomendasikan ini supaya kalian misalkan lagi pengen bikin website, kalian gak perlu bingung mau pakai domain hosting dari mana gitu ya. Nah, bagi kalian yang membutuhkan informasi ini, silakan tonton videonya sampai selesai, jangan sampai di skip ya. Oke, yuk kita langsung mulai ke pembahasannya. Jadi kalian bisa fokus di layar laptop saya ini ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah buka layar laptop saya. Dan saya akan sampaikan ada dua versi lokal dan dua versi internasional ya untuk layanannya. Oke, jadi layanan yang pertama itu yang biasa saya gunakan, saya itu dari Domainesia teman-teman. Jadi ini adalah layanan hosting, domain hosting yang ya langganan banget gitu ya. Kalau saya lagi minim budget gitu, kalau lagi tipis budgetnya, saya pasti pakai Domainesia. Karena selama saya menggunakan Domainesia itu nggak ada trouble gitu. Maksudnya kayak situsnya itu aman-aman aja. Baik dari dari speed, dari akses itu aman-aman aja. Nah, bagi kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang Domainesia, kalian bisa scroll ke paling bawah ya di sini. Kalian bisa baca di tentang kami ini. Jadi di sini kalian bisa lihat Domainesia itu apa ya. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman. Jadi Domainesia itu bla 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 gini ya. Kira kan kalian bisa baca-baca sendiri, tapi di sini saya akan fokus di bagian sini ya. Jadi misalnya kalian pengen beli domain, kalian bisa pilih ke domainnya aja di sini, domain murah gitu ya. Di sini, kemudian kalian tinggal cari domainnya, nama situsnya apa gitu ya. Nah, kalau kalian pengen beli hosting, kalian bisa pilih di sini, dan ini Cloud VPS, lainnya dan program. Nah, saya biasanya menggunakan kalau misalkan saya punya bisnis dan saya pengen bikin website gitu ya. Untuk standar untuk website bisnis itu saya biasanya menggunakan web hosting, teman-teman. Web hosting di sini ya, kita klik aja web hosting. Kemudian di sini ada ketemu beberapa paket ya, ada extra, super dan monster. Nah, biasanya kalau misalkan untuk saya sarankan untuk kalian yang baru pertama kali mau bikin website, kalian bisa pilih yang paket super ini, teman-teman. Jadi ini cukup murah ya, 30.000 per bulan. Dan kalau kalian milih ini itu, kalian juga sudah mendapatkan gratis domain nih, teman-teman. Ada note-nya ya. Domainnya bisa .com, bisa xyz tadi, .online, .set, .website, space, my.id, web id dan lain-lain. Jadi kalian beli hosting ini sudah dapat domainnya. Ya, ini menarik banget, murah teman-teman. Jadi kalau saya lagi minim budget, saya larinya ke Domainesia ini. Oke, jadi ini layanan yang pertama yang saya rekomendasikan, ini versi lokal teman-teman karena di sini kantornya ada di PT Deneva ini ya. Ini ada di Sleman, Yogyakarta, teman-teman. Dan saya rekomendasikan ini kalau kalian pengen bikin website ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan Niaga Hoster, teman-teman. Jadi ini juga sama favorit saya. Dari pokoknya yang biru-biru ini ya, ke komunitas biru ini favorit saya banget. Tadi Domainesia, sekarang Niaga Hoster. Jadi Niaga Hoster juga kalian bisa temukan informasinya di bagian tentang kami ya. Nah, ini tentang Niaga Hoster. Silakan baca-baca sendiri apa itu Niaga Hoster dan bagaimana progresnya gitu ya. Oke, jadi Niaga Hoster juga sama teman-teman. Ini juga dari lokal ya. Ini ada di Jogja juga, Sleman, sama-sama Sleman teman-teman. Bagus-bagus ini layanannya. Ini tentang tentang Niaga Hoster, sorry. Telah dipercaya lebih dari 500.000 klien ya yang terdaftar di seluruh Indonesia. Menarik banget, banyak perusahaan gede itu pakai hosting dari sini teman-teman. Silakan baca-baca sendiri. Dan di sini kalau kalian pengen beli domain ya tinggal pilih ke bagian domain. Misalkan pengen beli hosting, pergi ke bagian hosting di sini ya. Silakan. Nah, kalau kalian bingung gimana cara beli domain di Domainesia dan juga Niaga Hoster, saya juga sudah upload teman-teman, upload untuk tutorial cara belinya gimana gitu ya. Silakan kalian cari di playlist Ethnicode ini. Silakan kalian cari yang bagian
cara beli domain dan hosting di Domainisia dan Yegahoster. Saya sudah berikan videonya. Oke, ini yang kedua ya teman-teman, ini versi lokal. Sebenarnya sih ada banyak banget teman-teman yang versi lokal, cuman kalau yang saya sering pakai ya dua ini gitu ya. Sebenarnya masih banyak banget layanan domain hosting lainnya gitu ya. Ini sih versi saya aja ya, dan yang sering saya gunakan gitu. Oke, kemudian untuk yang ini nih teman-teman, misalkan kalau kalian punya produk ya, produknya itu targetnya itu target internasional, mungkin kalian bisa gunakan domain hosting dari penyedia hosting luar negeri juga gitu ya. Dan saya biasa pakai beberapa layanan ini. Jadi yang pertama saya itu pakai ini teman-teman, pakai HostGator ya. HostGator ini nih, hostgator.com. Saya biasa pakai ini kalau misalkan untuk luar negeri. Nah, jadi kalau misalkan kalian bermain SEO gitu ya, biasanya orang-orang SEO itu menggunakan kemudian domain-domain dari Indonesia gitu, karena hosting luar negeri yang konon katanya sih lebih stabil gitu ya. Dan kalau saya pribadi menggunakan hosting di HostGator ini salah satunya ya karena beberapa klien saya itu target pasarnya itu internasional ya, ekspor lah produknya itu. Jadi mau nggak mau saya harus pakai yang versi luar negeri untuk hostingnya. Namanya HostGator teman-teman. Hosting di sini ya, bisa pilih hosting, kemudian domain juga di sini. Kurang lebih sama semua untuk tampilannya. Silahkan kalian bisa beli di sini kalau misalkan kalian target marketnya luar negeri. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu ada dari lupa saya. Howhost ini ya, dari sini howhost.com, dan sama juga ini juga untuk luar negeri ya. Itu banyak yang pakai teman-teman ya, karena favorit juga kali ya, favorit juga untuk memakai yang layanan dari sini nih. Tadi HostGator, gini Howhost. Sama juga di sini kalian bisa pilih hosting dan domain ya, tinggal silakan dibandingkan aja harganya berapa gitu ya. Kemudian ada tambahan satu lagi teman-teman, jadi saya itu kayaknya ada ini Namecheap ya, ini .com, ini juga sama, saya pernah pakai juga pakai ini dan hasilnya cukup bagus teman-teman. Jadi ini ketiga luar negeri saya biasa pakai yang tiga ini antara tadi ya, HostGator sama Namecheap ini. Kalau Domainisia sama Yegahoster teman-teman. Nah, bagi kalian yang memang lagi pengen bangun situs web tapi bingung domain hostingnya beli di mana, ya tadi kalian bisa pakai domain hosting yang saya rekomendasikan itu, karena saya sendiri sudah merasakannya. Tapi kalau misalkan kalian punya referensi lain dan pengen nyoba ya monggo-monggo aja ya. Jadi kalian harus eksplorasi sendiri sebenarnya kalau pengen tahu itu stabil atau enggak, sering error atau enggak gitu ya. Jadi kalian harus coba satu persatu. Tapi biasanya teman-teman kalau untuk domain hosting itu kalau misalkan harganya itu miring banget, itu biasanya menurut saya sendiri dan beberapa forum-forum itu saya sering temukan lebih banyak ketemu trouble-nya teman-teman. Jadi kayak servernya tiba-tiba down, kemudian error gitu ya. Nah, hal kayak gitu itu sangat merugikan kalau kalian bermain di SEO ataupun website kalian itu punya banyak traffic gitu ya. Kalau sering ngedown gitu, pasti ranking-ranking website kalian juga akan berpengaruh ya. Jadi saran saya kalian bisa gunakan domain hosting yang bagus dan harganya terjangkau sesuai isi dompet kalian, dan mudah-mudahan dengan sharing kali ini saya bisa membantu kalian membangun bisnis kalian menjadi lebih baik lagi. Oke sahabat semua, itulah informasi singkat dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.